Badan Anggaran DPR menyetujui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan COVID-19 menjadi undang-undang. Sejumlah pihak mengkritik keberadaan Perpu tersebut dan mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Perpu tersebut dinilai inkonstitusional. Malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Melalui sambungan Skype ada Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan. Selamat malam Pak Justinus. Selamat malam. Dan melalui sambungan telepon ada anggota Badan Anggaran DPR RI, fraksi PKS, Pak Sukamta. Selamat malam Pak Sukamta, Assalamualaikum. Selamat malam Mbak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Bang Charles Simabura, ahli hukum tata negara Universitas Andalas, juga sudah bergabung bersama dengan kita. Selamat malam Bang Charles. Selamat malam Mbak. Oke, saya langsung saja ke Pak Sukamta. Pak Sukamta, Badan Anggaran DPR hari Rabu kemarin sudah menyetujui bahwa Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang sistem keuangan negara atau sistem stabilitas keuangan negara akan dibawa ke paripurna pada hari Selasa besok untuk disahkan menjadi undang-undang. Hanya ada satu fraksi, Pak Sukamta, fraksi Anda yang menolak. Coba disebutkan Pak, alasannya apa Pak penolakannya? Iya, terima kasih Mbak. Kalau dari fraksi kami, alasan penolakan yang resmi yang kami tuliskan di dalam pandangan mini fraksi, itu kami mencatat ada 20 alasan ya kenapa kami ini keberatan terhadap adanya Perpu ini. Namun mungkin saya tidak bisa sebutkan 20-20-nya karena terlalu panjang. Nah, sebetulnya saya ingin menekankan bahwa fraksi PKS itu sepenuhnya mendukung upaya pemerintah untuk menyelesaikan urusan COVID-19 ini, dan terutama kebijakan yang berpihak kepada penanganan pandemi secepatnya maupun kepada warga yang terdampak, warga tidak mampu, fakir miskin, yang kena PHK dan seterusnya. Nah, tetapi kalau kita lihat ternyata di dalam Perpu ini, itu tidak ada satu pasal atau satu ayat pun yang menjamin bahwa pemerintah itu akan mendanai seluruh biaya penanganan pandemi COVID-19 sampai tuntas. Karenanya mungkin kita mendengar banyak rumah sakit yang APD-nya tidak memadai sampai hari ini, rapid test itu juga tidak terselenggara dengan cukup, dan sampai daerah kita lihat bahwa kasus-kasus di mana terjadi kasus besar dan alat-alat rapid test, alat-alat PCR itu tidak memadai. Yang kedua, juga tidak ada pasal dan ayat di dalam Perpu ini yang menyatakan pemerintah itu akan menanggung kebutuhan warga miskin, rentan miskin, keluarga prasejahtera yang terdampak maupun yang terkena PHK. Yang terjadi adalah justru yang ada di dalam Perpu ini justru pengurangan tarif pajak maksimal. Artinya ini subsidi bagi pengusaha elit ekonomi. Ya. Dan juga ada pasal dan ayat dengan tujuan penyelamatan bank gagal dan penjaminan tidak terbatas bagi nasabah simpanan kakap. Jadi kalau kita lihat konten dari Perpu ini memang luar biasa. Isinya tentang judulnya penanggulangan wabah, pandemi, tapi justru hampir tidak ada pasal dan ayat yang secara jelas terkait dengan penanganan pandemi itu sendiri. Yang ada justru soal antisipasi kalau terjadi persoalan krisis ekonomi. Nah, kemudian ada potensi-potensi pelanggaran terhadap konstitusi. Contohnya Pak? Catat misalnya ya di dalam pasal 27 ayat 2 dan pasal 27 ayat 3 disebutkan bahwa KKSK tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika maka hal ini bertentangan dengan prinsip supremasi hukum dan prinsip negara hukum. Kemudian di dalam pasal 27 ayat 1 itu menyatakan bahwa biaya yang telah dikeluarkan pemerintah merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan ekonomi dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Tentu hal ini tidak sesuai dengan prinsip dasar keuangan negara dan meniadakan adanya peran BPK untuk menilai dan mengawasi. Kan soal ini menyebabkan kerugian atau tidak, itu kan penilaiannya Badan Audit Keuangan BPK, bukan si
pemerintah yang akan membuat program. Kalau dari awal sudah dikatakan apapun yang saya kerjakan ini untuk penyelamatan ekonomi, ini bukan kerugian negara, saya kira itu nanti akan menghilangkan peran BPK, padahal itu amanat konstitusi sesuai dengan pasal 27 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Ya. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa Perpu ada sejumlah pasal peraturan perundangan yang di-cancel ya, yang dinyatakan tidak berlaku. Sehingga tentu ini berpengaruh pada sistem otorisasi dan tata kelola APBN, keuangan negara dan moneter. Nah, kami berpendapat bahwa hal tersebut membuat kewenangan pemerintah menjadi sangat besar dan tidak terbatas. Sehingga ini berpotensi menimbulkan penyimpangan kekuasaan atau abuse of power. Dan bisa merusak sistem tata kelola APBN, keuangan negara dan moneter yang baik. Oke, Pak. Kemudian kami juga mencatat bahwa soal defisit anggaran, Perpu ini meniadakan batas atas defisit anggaran. Padahal selama ini justru undang-undang itu mengatur batas atas defisit. Nah, tentu ini akan berpotensi akan mereduksi prinsip kehati-hatian di dalam pengelola keuangan negara. Oke, Pak Sukamta, ada 20 alasan. Ya, Pak Sukamta, ada 20 alasan, itu banyak sekali Pak, tapi kita sudah bisa merangkum tadi yang poin-poin besar yang disampaikan oleh fraksi PKS. Saya akan langsung bertanya ke Pak Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan. Tadi sudah mendengar penjelasan dan juga argumentasi dari fraksi PKS. Salah satunya adalah Perpu yang akan menjadi undang-undang ini bertentangan dengan UUD 1945 dan konstitusi, membuat kewenangan pemerintah akan terlalu luas dan berpotensi abuse of power, meniadakan peran BPK dalam mengaudit kerugian negara, dan ada juga soal tidak ada pasal yang menyebutkan pemerintah mendanai penanganan COVID-19 dan memberikan imunitas ataupun kekebalan hukum terhadap anggota KSSK. Bagaimana jawaban dari pemerintah, Pak Justinus? Ya, pertama terima kasih kepada Pak Sukamta dan PKS yang telah memberikan kritik dan respon. Tapi saya yakin sebenarnya teman-teman PKS sangat memahami konteks, motif, dan tujuan dari Perpu termasuk apa yang dilakukan pemerintah sampai saat ini. Jadi perlu saya jelaskan, pertama justru kenapa Perpu yang terbit, karena kita tahu penanganan COVID ini harus cepat, segera, dan membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Sementara kita melihat APBN selama 3 bulan menunjukkan tanda-tanda penerimaan negara turun cukup tajam. Dengan kebutuhan belanja yang meningkat, hampir pasti defisit 3% akan terlampaui. Tanpa gerak cepat, tidak mungkin kita bisa mempunyai aturan yang bisa menjadi landasan mengambil kebijakan. Karena Undang-Undang 17/2003 harus direvisi, sedangkan revisi tidak dimungkinkan secara cepat, apalagi dalam konteks PSBB seperti ini. Untuk itulah Perpu diambil. Ada kemendesakan, ada kegentingan dan kebutuhan. Apakah 3% itu lalu ugal-ugalan? Tidak, karena dibatasi sampai 2022 saja. Dan pemerintah kalau sampai ugal-ugalan akan bunuh diri. Kenapa? Karena beban defisit akan menjadi beban tahun-tahun mendatang. Harus menutup itu sebab mulai 2023 kembali ke batas 3%. Lalu tadi disampaikan ada imunitas. Yang ada bukan imunitas. Kalau Pak Sukamta perhatikan betul-betul, di pasal 23 ayat 2, itu ada klausul sepanjang didasari itikat baik. Jadi apabila tidak ada itikat baik atau didasari niat jahat atau mens rea, maka pejabat publik yang mengambil kebijakan dan mengambil keuntungan itu dapat dipidana. Itu jelas. Jadi penafsirannya seperti itu. Lalu terkait apakah pemerintah lalu otoriter, tidak memperhatikan BPK dan sebagainya, Pak Sukamta perlu saya jelaskan, pemerintah tetap melibatkan DPR dalam perumusan APBN. Yang baru dalam Perpu ini hanyalah perubahan postur APBN supaya cepat itu menggunakan Perpres, tidak menggunakan APBN perubahan untuk tahun ini, karena tidak mungkin dilakukan dengan cepat. Untuk tahun-tahun mendatang, penyusunan APBN tetap sesuai prosedur di Undang-Undang 17/2003. Bahkan untuk menjamin Perpu ini kredibel dengan governance yang baik, Menteri Keuangan telah menerbitkan Permenkyu nomor 38 tahun 2020 yang mengatur secara detail bagaimana pemerintah dan DPR menyusun RAPBN
sampai menyetujui APBN. Lalu soal BPK, jangan khawatir, pasal 12 Perpu menegaskan seluruh belanja pemerintah dalam konteks penanganan COVID ini, tadi Pak Sukamta justru mempersoalkan belanja. Tidak mungkin Pak diatur detail di sini, tapi justru turunannya diatur. Di Perpres, ada refocusing, realokasi anggaran, dan lain-lain. Itu semua dipertanggungjawabkan dalam LKPP yang akan diaudit BPK sebelum disampaikan ke DPR sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Oke. Lalu tadi ada tuduhan seolah-olah di sini ada penurunan tarif pajak untuk pengusaha besar, Pak Sukamta. Bahkan ketika Perpu ini terbit, yang menikmati tarif pajak itu tidak cuma yang besar, semua menikmati. Apalagi Menteri Keuangan telah menerbitkan Permenkyu nomor 44 yang menanggung seluruh beban pajak UKM menjadi 0%. Itu kami kira cukup jelas, pemerintah justru dengan Perpu tepat menangani COVID, ada alokasi 75 triliun, sekarang harga dan kesediaan APD juga di pasar sudah sangat bagus, dan bansos juga bisa segera dikucurkan dengan alokasi 110 triliun. Itu kami kira, Mbak. Oke, Pak Justinus, nanti kita akan tanya lagi ke Anda karena selain fraksi PKS di DPR ternyata ada koalisi masyarakat sipil dan juga para akademisi ahli hukum tata negara yang mengkritik dikeluarkannya Perpu Corona ini menjadi undang-undang. Apa tanggapan mereka? Bang Charles, nanti saya akan tanya dari segi hukum tata negara apa yang paling dikhawatirkan sebetulnya dari terbitnya Perpu ini menjadi undang-undang? Jangan dijawab dulu, CNN Indonesia Prime News segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Pak Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan. Ada Pak Sukamta, anggota Badan Anggaran DPR RI, fraksi PKS. Dan ada Bang Charles Simabura, ahli hukum tata negara Universitas Andalas. Saya akan langsung ke Bang Charles. Bang Charles sudah mendengar penjelasan dari dua narasumber tadi, Pak Sukamta dengan argumentasi dari fraksi PKS mengapa menolak Perpu ini menjadi undang-undang, dan juga tadi ada jawaban dari pemerintah yang disampaikan oleh Pak Justinus. Kalau dari Anda sebagai ahli hukum tata negara dan juga masyarakat sipil yang kita tahu bahwa Perpu ini sudah digugat Bang ke Mahkamah Konstitusi, apa sebetulnya yang paling dikhawatirkan dengan adanya Perpu ini dan nanti akan disahkan menjadi undang-undang di sidang paripurna, Bang Charles? Pertama memang kemudian kalau kita baca dari rumus Perpu ya, Perpu ini bangkit atau didasarkan pada pengalaman traumatis kalau saya mengatakan begitu ya. Oke. Pengalaman traumatis kita waktu Perpu tahun 2008 pada saat penyusun Perpu tentang jaring pengaman sistem keuangan kalau nggak salah saya itu, di mana kemudian KKSK dalam hal ini waktu itu ya diberikan kewenangan-kewenangan mirip seperti yang sekarang, kemudian diberikan juga beberapa pengecualian atas tindakan-tindakan mereka. Nah sayangnya kemudian Perpu itu ditolak oleh DPR. Nah lalu seolah-olah kemudian berimplikasi kepada problem hukum yang waktu itu terjadi. Salah satunya saya sebut ya kasus Senturi yang waktu itu muncul ya. Nah ini sepertinya pembuat kebijakan hari ini tidak mau kejadian seperti itu terulang. Jadi mereka mau dalam tanda petik ya harus dikawal secara legal, secara konstitusional, segala tindakan-tindakan mereka itu kemudian mendapat perlindungan hukum baik dari segi regulasi atau legislasinya maupun dari segi konstitusionalnya, termasuk dari segi politiknya. Nah, satu hal yang menarik bagi saya adalah ini hal baru juga muncul ya. Kalau kita baca pasal Undang-Undang Dasar pasal 22 itu konstruksinya itu kan Perpu itu kan mestinya diajukan pada masa sidang berikutnya. Iya betul. Nah, jika kita lihat tanggal keluarnya Perpu kan tanggal 31 ya. Masa sidang DPR itu kan tanggal 30 baru dibuka. Artinya kalau kita melihat dari range waktu, semestinya ini Perpu dibahas atau disahkan menjadi undang-undang ya, ataupun ditolak itu pada masa sidang berikutnya setelah sidang yang sekarang. Nah, kalau baca juga pasal 52 Undang-Undang 12 itu menjelaskan ya. Dulu kan ada judicial review terhadap Undang-Undang Perpu nomor 4 tahun 2009 kalau nggak salah saya tentang perubahan KPK. MK sudah memberikan prasyarat. Apa itu syarat objektif terhadap keluarnya Perpu? Satu, keadaan kebutuhan mendesak itu sudah terpenuhi. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, itu sudah terpenuhi juga. Kekosongan tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara normal. Nah, menariknya adalah ketika kemudian Perpu segera
dibawa ke DPR dan DPR ternyata bisa bersidang secara normal seperti hari ini ya, meskipun melalui mekanisme virtual, artinya proses legislasinya bisa dikatakan normal ya, tapi sarana yang digunakan yang menjadi tidak normal karena memang tidak biasa menggunakan sarana virtual. Artinya memang kemudian ada keburu-buruan ya, dalam bahasa yang sederhana yang mengatakan keraguan-raguan juga mungkin, takut nanti kalau dibahas di masa sidang berikutnya justru ditolak, lebih baik diajukan sekarang, hingga kalau ini jadi undang-undang mereka menjadi confidence untuk melaksanakannya. Nah, sebenarnya kalau kita baca konstruksi Perpu kan mestinya kan ini dikonstruksi ya dalam asumsi bahwa DPR tidak bisa bersidang untuk membuat undang-undang yang dibutuhkan tersebut. Faktanya ternyata DPR bisa bersidang dalam konteks untuk menerima atau menolak Perpu dalam masa sidang hari ini. Nah, ini yang kemudian saya pikir baru ya. Kalau kita mau bawa ke mekanisme konstitusional, ini juga bisa diuji di Mahkamah Konstitusi aspek formal seperti ini. Apakah bisa diuji dalam konteks pembahasan Perpu yang sekarang diburukan dalam masa sidang yang hari ini sama dengan proses keluarnya Perpu seperti itu. Tapi selain rentang waktu pembahasan yang tadi Anda sebutkan ini bisa diuji soal aspek formalnya ke MK, apakah isinya tadi argumentasi ataupun penolakan yang disampaikan oleh Pak Sukamta dari perwakilan dari fraksi PKS itu juga dikhawatirkan para ahli hukum tata negara? Makanya itu yang akan saya jelaskan berikutnya. Maka implikasi dari proses yang seperti sekarang, artinya kan kita bisa lihat ya di DPR tidak ada perdebatan substansial ya. Tidak ada pembacaan pasal per pasal ya. Artinya pasal ini seperti apa, kenapa? Karena memang secara Perpu ini kan kalau prosesnya itu kan paket ya. Silakan sampaikan pandangan, apakah terima atau tolak kan begitu. Tidak ada perdebatan pasal per pasal. Apa yang disampaikan oleh Pak Sukamta dari fraksi PKS tadi yang 20 poin itu, kita kan bisa saksikan kemarin ya. Tidak muncul perdebatan tentang itu. Fraksi ini bagaimana terhadap 20 poin itu. Seolah-olah ini kan pokoknya ya tidak bisa pilih ya. Kalau mau tolak ya tolak semua, kalau mau terima semua begitu. Artinya memang kuning hitam putih. Nah, proses legislasi seperti ini saya pikir ini mengkebiri hak DPR terutama dalam fungsi legislasinya. Dalam konteks apa? Dalam konteks mendiskusikan substansi dari Perpu. Jadi sekarang ada mekanisme seperti fait accompli ya. Oke, pemerintah butuh regulasi, butuh undang-undang, kita keluarkan Perpu supaya cepat prosesnya kita ajukan ke DPR. Supaya perdebatannya tidak terlalu lama, supaya proses menjadi lebih singkat, tinggal DPR saja menerima atau menolak Perpu ini. Kalau menolak ya kita bisa ajukan rancangan undang-undang yang baru. Itu kalau konstruksi ketatanegaraan. Kalau menerima jadilah dia undang-undang. Ini kemudian kemarin kita sama-sama dengarkan bahwa kemudian DPR ternyata menilai. Jadi saya mengatakan dalam konteks Perpu ini fungsi legislasi presiden yang lebih dominan ketimbang fungsi keseimbangan atau legislasi DPR yang kemudian hilang sama sekali. Pak Sukamta, saya akan tanya ke Anda, ini biasanya DPR kalau misalnya menerima Perpu dari pemerintah yang diajukan oleh presiden itu biasanya ada perdebatannya. Tapi tadi sudah disebutkan oleh Bang Charles ini nyaris minim sekali perdebatan dan sangat dominan sebetulnya legislatif rights-nya dari pemerintah, dan rentang waktu pembahasannya ini juga kemudian menjadi sorotan karena harusnya ini dibahas pada masa sidang berikutnya, tapi tampak terburu-buru sekali Pak Sukamta dipaksakan pada masa sidang ini. Apakah kemudian itu yang ditangkap juga oleh fraksi Anda? Ya, yang disampaikan Pak Charles tadi itu persis mewakili suasana kebatinan fraksi PKS itu. Jadi kan menurut peraturan memang harusnya dibahas masa sidang sesudahnya, karena asumsinya kondisi ini emergensi, DPR nggak bisa sidang, dikeluarkanlah Perpu. Maka nanti bahasnya masa sidang berikutnya lah. Ini di awal sidang kita sebetulnya DPR masih bisa sidang. Kalau pemerintah alasannya tadi adalah bab revisi APBN, sebetulnya wong Perpu ini aja dibahas sehari kok. Kalau pemerintah itu mengajukan APBN perubahan, bukan melalui Perpres 54, saya yakin DPR bisa membahas sehari selesai kok sebetulnya tanpa Perpu. Jadi tidak ada kegentingan memaksa sebetulnya yang membuat pemerintah itu harus mengeluarkan Perpu. Dan apalagi kemudian proses pembahasannya juga di bypass, dari waktunya itu sudah menyalahi ketentuan. Yang kedua, kemarin di dalam proses pembahasan di Badan Anggaran itu kami berusaha, kami pengen supaya dibahas agak
detail gitu. Tetapi tampaknya suasana yang muncul adalah bahwa harus diselesaikan dalam 1 hari itu juga. Nah, yang kami tidak paham adalah sebetulnya Perpu itu begitu sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu langsung berlaku. Dan tidak perlu buru-buru ada legitimasi DPR hari ini juga karena itu sudah bisa berlaku. Ya, nah saya tidak paham kenapa pemerintah itu pengen DPR segera mengesahkan juga dan hari ini juga gitu. Ya, Pak Sukamta, tapi apakah kemudian Anda mengakui fraksi-fraksi lain, fraksi-fraksi koalisi pemerintah itu sepertinya sudah dilobi oleh pemerintah agar Perpu ini segera cepat-cepat begitu, buru-buru disahkan menjadi undang-undang karena takut ditolak kalau misalnya terlalu lama dibiarkan ataupun dibahas di DPR pada masa sidang berikutnya. Anda menangkap suasana itu? Loh, kalau toh misalnya dibahas di masa sidang berikutnya, toh ini sudah berlaku semuanya. Ya, pemerintah juga sudah mengeluarkan Perpres tentang APBNP. Ya, kalau tadi babnya adalah yang disampaikan oleh Pak Justinus itu adalah kemendesakan anggaran perubahan, itu kan sudah di follow up oleh Perpres 54, sudah nggak ada masalah. Justru yang kami lihat pasal tentang landasan pemerintah mengeluarkan Perpres sebagai pengganti APBNP. Ini aneh juga sebetulnya, APBN kok lewat Perpres. Harusnya perpunya adalah Perpu tentang APBN perubahan. Kalau itu masuk akal, ya. Tapi justru ini Perpu menjadi payung hukum melanggar konstitusi dengan cara membuat anggaran APBN itu dengan pakai Perpres. Ya, betul ini sekali, Pak. persoalan berikutnya sebetulnya. Ini bertentangan dengan konstitusi dan kalau kita baca juga memangkas kewenangan DPRD. Artinya ini bertentangan juga dengan undang-undang pemerintahan daerah. Sama ya, Pak? Ya, sebentar, kalau itu kan nanti APBD ya. Ini APBN ya. Kan APBN itu harus diajukan oleh pemerintah, dibahas di DPR berupa produknya adalah undang-undang APBN. Nah, ini tidak bisa mestinya APBN dalam bentuk Perpres. Mestinya pengganti undang-undang itu Perpu, bukan Perpres. Yang terjadi adalah Perpu ini itu menjadi payung hukum terbitnya Perpres. Artinya Perpu ini sebetulnya kalau mau dikatakan agak vulgar gitu, Perpu ini sebetulnya bukan pengganti undang-undang, tapi seolah-olah ini mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Indonesia gitu loh. Oke, Pak Sukamta, nanti kita akan tanya ke Pak Justinus Prastowo sebagai perwakilan dari pemerintah, apa jawabannya bahwa Perpu ini kemudian mengamandemen UUD 45 seperti yang tadi Anda sampaikan, dan apakah memang pemerintah memiliki pengalaman traumatis sehingga harus Perpu ini segera disahkan menjadi undang-undang. Kita akan tanya nanti jawabannya seusai jeda. CNN Indonesia Prime News segera kembali. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita masih bergabung dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Untuk melanjutkan perbincangan kita ada Pak Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan, dan ada Pak Sukamta, anggota Badan Anggaran DPR RI fraksi PKS, dan ada Bang Charles Simabura, ahli hukum tata negara Universitas Andalas. Saya akan langsung ke Pak Justinus untuk menjawab tadi argumentasi-argumentasi yang disampaikan. Tadi Bang Charles menarik sekali bahwa sebetulnya Perpu ini adalah bentuk pengalaman traumatis dari pemerintah jika melihat dulu JPSK Perpu tahun 2008 yang ditolak oleh DPR kemudian berimplikasi kasus hukum, sehingga pada saat yang sekarang ini pemerintah tidak mau kemudian kejadian itu terulang kembali, terjerat kasus hukum seperti bailout Bank Senturi. Dan tadi juga menjadi catatan soal rentang waktu pembahasan yang sangat terburu-buru sekali, terkesan dipaksakan. Dan tadi Pak Sukamta juga sempat menyinggung soal kewenangan reduksi dari DPR. DPR kemudian kewenangannya ini terreduksi dengan adanya bahwa penetapan APBN ini diatur berdasarkan Perpres atau peraturan presiden. Ini membuat kewenangan pemerintah pusat ataupun presiden sangat besar sekali. Apa jawaban Anda, Pak Justinus? Baik, terima kasih. Pak Charles, saya rasa sudah membaca dengan cermat pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu harus mendapat persetujuan
DPR dalam persidangan yang berikut. Ya. Jadi yang persidangan berikut itu persetujuannya, bukan pengajuannya. Ini bunyi verbatim Undang-Undang Dasar yang tidak perlu ditafsirkan lagi. Jadi menurut saya sudah cukup jelas, ada kekeliruan Pak Charles memahami Undang-Undang Dasar. Lalu soal trauma, saya tidak perlu mengomentari karena kita boleh saja beralasan apapun, tapi kita memang punya pengalaman sejarah. Hanya saja, saya perlu sampaikan ke Pak Charles dan Pak Sukamta bahwa pasal yang disebut imunitas atau perlindungan hukum itu bukan hal baru. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, yang tentu juga disetujui DPR tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, di pasal 48 disebutkan hal yang sama persis. Jadi tidak berbeda. Lalu di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak juga diatur hal yang sama persis. Artinya selama ini sudah biasa dilakukan rumusan seperti itu dengan konstruksi sepanjang dilakukan dengan itikat baik. Itu yang menurut saya cukup jelas. Jadi tidak perlu dipersoalkan lagi bahwa ada problem yang disampaikan tadi tidak sesuai Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Kami menghormati dan sekarang sudah ada 3 pihak yang mengajukan uji materi di MK. Kita menghormati itu, biarlah berjalan dengan alamiah dan kita bisa mengelaborasi argumen di sana. Menurut saya itu juga penting. Lalu untuk Pak Sukamta, saya ulangi lagi penjelasan saya. Pertama, di mana letak kemendesakannya? Betul, Pak. Di pasal 41 Undang-Undang 20 2019 tentang APBN 2020, DPR itu bisa menyetujui perubahan APBN dalam keadaan darurat hanya 1 kali 24 jam. Waktu itu belum ada protokol dan lain-lain yang bisa diatur rapat sah seperti apa. Sehingga kalau mengacu ke ayat 3, pemerintah dimungkinkan mengambil keputusan di luar ayat 1. Maka Perpu ini dimungkinkan. Lalu kenapa kok tidak perlu APBN perubahan saja? Tadi saya sampaikan, problemnya bukan hanya di APBN perubahan, Pak. Bukan hanya perubahan postur, tetapi ada batasan defisit 3% yang tidak memungkinkan memberikan ruang fiskal yang lebar ke pemerintah untuk melakukan penanganan COVID secara menyeluruh. Itu problemnya. Oke. Maka kita perlu mengubah Undang-Undang 17 2003. Bapak bisa bayangkan, kalau mengubah undang-undang, harus membuat draft undang-undang, naskah akademik, uji publik, lalu diserahkan ke DPR dan dibahas. Apakah bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat cepat? Kita harus memikirkan itu. Maka Perpu ini menjadi jalan keluar justru karena ada kebutuhan yang mendesak, belum ada undang-undang, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang perlu di-cover. Oke. Nah, terkait dengan DPR dan DPK, saya tegaskan sekali lagi, perumusan APBN tetap melibatkan DPR. Hanya perubahan postur 2020 saja yang menggunakan Perpres, mandat Perpu. Tetapi, Pak Sukamta saya yakin juga paham, bahkan minggu lalu, Kementerian Keuangan dan Komisi 11 sedang membahas kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Itu artinya kita sama-sama bersiap-siap membahas RAPBN 2021 bersama dengan DPR. Lalu peraturan Menteri Nomor 38 turunan Perpu menegaskan prosedur perumusan APBN bersama dengan DPR. Dan nanti pertanggungjawabannya LKPP yang diaudit BPK lalu dilaporkan ke DPR dan akan disetujui atau tidak oleh DPR. Jadi kami kira cukup jelas di situ, Mbak. Ya, Pak Justinus, itu yang menarik sekali bahwa memang ada kegentingan yang memaksa menurut pemerintah. Tapi dalam Perpu tersebut tidak disebutkan masa berlakunya ini sampai kapan. Artinya setelah wabah corona, setelah wabah COVID-19 ini selesai, apakah kemudian Perpu yang menjadi undang-undang ini masih bisa dipakai lagi, Pak? Sampai kapan, Pak, ini akan terus dipakai? Ya, kalau untuk defisit, jelas dinyatakan di pasal 2 itu berlaku sampai dengan 2022. Mulai 2023 defisit kembali 3% di Undang-Undang 17. Lalu jelas judul Perpu adalah untuk penanganan COVID. Maka ketika COVID berakhir, seharusnya semua berakhir. Nah, pemulihan ekonomi pasca COVID kan perlu diakomodir juga. Maka jelas di pasal 28 ditegaskan di sana, semua ini dalam rangka penanganan COVID. Jadi tidak akan bablas seolah-olah darurat sampai selamanya. Itu
menurut saya cukup jelas konstruksinya apabila Perpu ditata dengan cermat. Oke, berapa lama Pak ada jangka waktunya atau rentang waktunya yang disebutkan di situ untuk pemulihan ekonomi pasca wabah ini berakhir, Pak? Tidak disebutkan di sana, Mbak. Oke. Tetapi kalau kita lihat batasan defisit 3% hanya sampai 2022, pemerintah tidak punya waktu banyak, maka harus bekerja keras, lebih cepat, memastikan supaya APBN 2023 dan seterusnya itu sudah menggunakan defisit 3% sehingga harus betul-betul kredibel dan governance-nya bagus. Oke, saya akan ke Bang Charles. Bang Charles, ini tadi sudah mendengar penjelasan dari Pak Justinus soal terkait dengan tadi ada yang menarik sebetulnya beberapa penjelasannya, tapi saya ingin tanya ada beberapa pakar hukum tata negara dan juga masyarakat sipil yang mengajukan gugatan uji materi atas Perpu ini ke MK. Nah, itu yang dikhawatirkan sebetulnya adanya celah korupsi. Tadi Pak Justinus tidak mau mengomentari apa yang Anda sampaikan soal pengalaman traumatis JPSK Perpu tahun 2008 yang berujung pada kasus korupsi bailout dana Bank Senturi begitu. Apakah kemudian untuk Perpu yang ini akan membuka celah korupsi yang cukup besar, itu yang dikhawatirkan oleh Anda dan juga teman-teman? Ya, karakter Perpunya mirip dengan Perpu JPSK. Okay. Ya, dan termasuk juga struktur organisasi yang kemudian mengelola. Di situ menjadi otoritas bagi KKSK ya. Yang dalam hal ini ketuanya itu Menteri Keuangan. Koordinatornya. Nah, dulu juga koordinatornya Menteri Keuangan juga, kasus yang dulu itu. Nah, ini yang kemudian saya pikir bisa kita lihat ya, background salah satunya. Jadi tidak bisa dinafikan juga itu, karena substansi materinya pun mirip dan sama. Persis yang seperti dikatakan oleh Pak Justinus tadi, ini kan juga sama dengan undang-undang tentang pengamanan sistem keuangan itu yang tahun 2016 ya. Dan rumusannya mirip itu. Jadi lagi-lagi memang kemudian ini ketentuan yang dibikin pengecualian. Meskipun tadi dikatakan ya bahwa ini dapat saja tetap diterobos sepanjang ada niat jahat yang bisa dibuktikan. Makanya kemudian rumusan pasal 27 itu sebenarnya kalau saya mengatakan tidak perlu ada juga kan begitu. Kenapa toh kalau memang ada penyimpangan tetap bisa disidik. Ini kan juga makanya ketentuan yang kemudian semestinya tidak mesti dimuat ya. Nah, tapi justru karena dimuat, disitulah kelihatan ada semacam ancar-ancar ataupun ketakutan atau kekhawatiran dari pembentuk kebijakan, jangan sampai mereka kemudian dipersalahkan di kemudian hari. Tapi saya mau ralat sedikit apa yang kata Pak Justinus ya. Tafsir yang Bapak sampaikan itu kan tafsir personal ya Pak. Kita harus pakai Undang-Undang 12 2011 karena konstitusi tidak menjelaskan juga persidangan yang berikut itu kapan kan begitu. Itu MK memberikan putusan tahun 138 2009 dan memang tidak diberikan juga kapan persidangan berikutnya itu. Tapi Undang-Undang 12 2011 dalam penjelasan pasal 52 ayat 1 dikatakan persidangan yang berikut itu adalah masa sidang pertama DPR. Masa sidang ya. Masa sidang pertama DPR setelah peraturan pemerintah pengganti undang-undang ditetapkan. Jadi bukan sidang DPR. Tolong bedakan apa itu sidang, apa itu masa sidang. Dan saya pikir Pak Sukamta sangat memahami itu. Jadi masa sidang DPR. Masa sidang dibuka tanggal 30 Maret. Perpu keluar tanggal 31, berarti masa sidang berikutnya adalah masa sidang besok. Setelah kira-kira bulan Juni atau bulan Juli itu. Artinya di situ. Jadi itu tafsir Undang-Undang 12 ya, 2011. Tidak ada tafsir selain itu. Kita baca putusan MK juga tidak ada. Jadi makanya kemudian kalaupun ini mau diperdebatkan, saya mendorong juga silakan saja nanti diajukan uji formilnya terhadap ketentuan ini. Kenapa? Kalau ini tidak dicegah atau tidak diantisipasi, ke depan praktis seperti ini bisa jadi akan terjadi. Argumentasi bahwa undang-undang itu rumit, undang-undang itu prosesnya panjang dan segala macam akan digunakan secara subjektif untuk terus menggolkan undang-undang yang kemudian memang dibutuhkan oleh pemerintah. Sehingga dan disitulah mereduksi. Jadi saya khawatirnya kalau tidak diberikan tafsir yang jelas apa itu masa sidang berikutnya, jangan-jangan praktik ini kenapa? Praktiknya akan berulang. Ya. Kenapa? Kebutuhan Perpu itu adalah ini kan membuktikan, tadi saya setuju dengan Pak Sukamta, begitu dia ditetapkan, itu kan sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, kenapa kemudian sekarang kok buru-buru untuk dijadikan undang-undang? Ini menunjukkan ketidakpercayaan diri pemerintah dalam mengeluarkan Perpu itu sendiri, sehingga mereka segera butuh dukungan politik dari DPR. Supaya apa? Supaya ini Perpu bisa berjalan secara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, kalau sudah disetujui. Tapi di satu sisi, Perpu ini menjadi sempurna dia untuk menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena dia sudah menjadi undang-undang. Jadi di satu sisi makanya justru pelaksanaannya menjadi akan tersiap-siap ya. Kenapa? Karena ketika dia sedang dilaksanakan, proses di MK justru sedang berjalan juga. Jadi
saya khawatir nanti putusan MK justru berbeda dengan rumusan Perpu, itu juga akan berimplikasi hukum yang tidak sederhana, dan ini juga menimbulkan kekhawatiran sendiri bagi pemerintah sendiri seperti itu. Jadi bagi saya mestinya kan jalankan dulu Perpu ini 3 bulan, masa sidang berikutnya dievaluasi oleh DPR, justru di situ bisa dilihat kalau memang ternyata sudah tidak dibutuhkan, pertanyaan Mbak tadi akan terjawab, ya udah dicabut Perpunya, sama mungkin bisa jadi masalah corona sudah selesai dan segala macam, termasuk juga dievaluasi norma-norma yang tadi. Saya juga mengatakan Perpu ini betul-betul murni persoalan hanya bicara dampak terhadap sistem keuangan, tidak bicara dampak terhadap PHK, mekanisme pendidikan, hak orang atas pekerjaan, hak orang atas beribadah dan segala macam. Yang lain-lain itu diatur hanya dalam berupa peraturan menteri dan peraturan pemerintah, sehingga kemudian betul-betul saya tidak setuju ya kalau Perpu ini dikatakan Perpu Corona. Saya hanya Perpu ini jelas kok di judulnya ya, bicara tentang pengamanan sistem keuangan gara-gara Corona begitu. Jadi Malik sekali ya, Malik sekali. Sehingga setuju saya pertanyaan tadi, kalau ini sudah lewat Coronanya, bagaimana status undang-undangnya kan begitu. Ya memang tidak berlaku secara hukum ya, tapi peluang kita untuk mengevaluasi sebenarnya ada. Kalau seandainya, Perpu ini Sikat saja, Bang. bukan masa sidang berikutnya. Oke, Pak Justinus, saya ingin tanggapan dari pemerintah singkat saja bahwa putusan bahwa Perpu menjadi undang-undang ini akan melengkapi gugatan uji materi di MK, dan nanti putusan MK akan berimplikasi pada putusan hukum pelaksanaan atau implementasi Perpu ini yang menjadi undang-undang. Tanggapan dari pemerintah singkat saja, Pak. Ya, kami serahkan kepada DPR untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Perpu ini. Kami juga menghormati hak setiap warga negara untuk mengajukan uji materi di MK. Kami menghormati juga putusan hakim MK apapun itu. Dan kami berniat baik, beritikat baik menggunakan Perpu ini betul-betul untuk penanganan COVID, terutama kesehatan, pengaman sosial, dan juga stimulus ekonomi. Apabila nanti ternyata ada putusan yang berbeda dari MK, tentu saja akan menjadi perhatian pemerintah dan harus dilaksanakan, dan kami juga siap untuk mengajukan undang-undang yang baru, yang lebih baik, tentu memperhatikan semua aspirasi dari masyarakat. Terima kasih sekali Pak Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan, atas penjelasannya dan juga niat baik tadi dari pemerintah yang memang tertuang dari Perpu menjadi undang-undang di penanganan corona, terutama untuk sistem keuangan negara ini. Nanti kita akan lihat bagaimana bergulirnya di Mahkamah Konstitusi, terutama untuk gugatan uji materinya. Dan terima kasih juga tadi untuk Bang Charles Simabura dan bersama dengan Pak Sukamta atas waktunya kepada CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Dan demikian tadi perbincangan kami dengan para narasumber. Ada terobosan yang dilakukan agar karantina pemudik tidak terasa membosankan. Informasinya sesaat lagi usai jeda.